Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita bersaat teduh mohon pimpinan Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Dia. Walaupun sampai hari ini kita masih beribadah di tempat kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah, memuji menyembah Tuhan, dan mendengarkan sabda Allah yang menguatkan setiap kita. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau muliakan Dia, karena Dialah Allah yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Dan hormat bagi Tuhan Raja kita. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak umat-Nya. Hosana Raja kami, Hosana satukan hati, kita meninggikan nama Tuhan. Seluruh engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam ramalan. Kau terima pujian yang kami naikkan, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Terpujilah Tuhan, Dia Allah yang Maha Murah, Dia yang menyatakan anugerahnya kepada setiap kita. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Kita mau Tuhan yang melayakkan setiap kita untuk beribadah kepadanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami hari demi hari. Dan di hari Sabat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali datang
memenuhi panggilan-Mu untuk boleh beribadah bersama-sama dengan seisi keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, di tempat kami masing-masing. Oh Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita, dan kami merasakan hadirat Allah sungguh nyata di dalam setiap ibadah kami di pagi hari ini. Namun Tuhan, kami menyadari kami adalah orang-orang yang seringkali mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Oh Tuhan, sekali lagi mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, walau dosa kami merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Walau dosa kami merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Oh Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang sudah menciptakan kami. Allah yang sudah datang ke dalam dunia mengampuni dan menanggung segala dosa kami. Dan Allah itu juga yang menyatakan rahmat anugerahnya, sehingga setiap kami akan kembali pulang kepadamu. Engkau menjemput setiap kami boleh bersukacita bersama di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunan dan rahmat Tuhan kepada setiap kami. Kami percaya kami boleh bersama-sama memuji Engkau dengan luar biasa, untuk bersama-sama merasakan kuasa Allah, merasakan Roh Kudus yang hadir memimpin setiap ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita di dalam Mazmur 145 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya ketika kita mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, Tuhan selalu bersama dengan kita, bukan? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatakan pujian ini. Kita memuji Yesus karena Dialah penebus kita. Dialah yang akan mengawal hidup kita. Dia yang akan terus menyertai hidup kita, supaya kita tetap setia dan berpengharapan di dalam Yesus. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bagaimana Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu
masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, Dialah penebus kita. Hosana bagi Dia. Puji Yesus penebusku. Malaikat sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia, Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Saya percaya ketika kita menyanyikan pujian ini, ada sukacita yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan sungguh-sungguh memfokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Allah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyatakan bahwa Roh Kudus yang akan menyatakan kemurahan-Nya menuntun kita supaya kita ketika membaca firman dan merenungkan firman, kita sungguh-sungguh dikuatkan untuk menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini. Roh Kudus penuhi hati kami. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku. Lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Roh Kudus, sucikan aku dari segala dosaku. Bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Kita bagai rusa yang rindu akan sungai Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan nyanyian ini dengan segenap hati kita. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu.
persilakan Pendeta Hendra G. Mulya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita memulai uraian daripada firman Tuhan berikut ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sungguh menyerahkan waktu berikut ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami. Bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Memberikan kami pelajaran, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, dan kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu ini kita akan membahas mengenai satu bagian yang diberikan kepada saya, yaitu Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihat kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya bersekolah, pada waktu saya studi di Amerika, ada satu pelajaran yang berkesan kepada saya, ya. Kalau saya tidak salah itu barangkali pelajaran mengenai eksegesis Perjanjian Lama, ya. Saya mengambil eksegesis Perjanjian Lama. Satu hal yang ditekankan oleh sang dosen adalah kalau kita melihat teks, kita harus selalu melihatnya di dalam konteks, ya. Dan kalau kita memilih teks, ya, misalnya tadi Matius 4 1 sampai 11 misalnya. Sebelum membuat di dalam paper yang kita buat, paper exegesis yang kita buat, pertama-tama adalah saya harus melakukan pembelaan terhadap
teks tersebut. Jadi kenapa saya ambil 1 sampai 11? Kenapa 1 sampai 12? Kenapa 1 sampai 13? Atau dari pasal 3 sebelumnya? Karena kita tahu bahwa pasal-pasal itu bukan berasal dari Alkitab aslinya, ya, tapi baru abad ke berapa ya? Saya juga lupa. Tidak persis ingat ya, abad 14 apa kalau nggak salah ya, ayat-ayat itu baru dibuat ya, dan sebelum itu tidak ada ayat-ayat pasal-pasal seperti kita mempunyai sekarang. Maka kita harus mengerjakan pembelaan unit dulu. Kenapa unit itu adalah unit yang dipilih begitu ya. Sehingga pada waktu kita melihat teks kita yang ada sekarang ini, maka kita pun juga harus melihat dan harus mempunyai pembelaan unit daripada teks yang kita ambil. Ya, tentu Matius 4 ayat 1 sampai 11 adalah perikop yang ditentukan bagi saya. Ya, tapi kalau kita misalnya melihat di dalam pembelaan unit, maka mungkin ada baiknya juga bahwa Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu tidak menjadi sebuah perikop yang berdiri sendiri. Ya, berdiri independen daripada ayat-ayat yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, Matius pasal 3. Ya, Matius pasal 3 kita melihat di sana penghakiman yang akan datang. Itu diberitakan oleh Yohanes ya, bahwa orang sebagai pendahulu daripada Tuhan Yesus, dia mengumumkan mengenai penghakiman yang akan datang. Dan kemudian lalu dia menantang orang supaya orang-orang kemudian bisa dibaptis ya kalau mereka bertobat. Lalu disambung Matius pasal 3 ayat 13 dan 15 adalah pembaptisan daripada Tuhan Yesus dan menggenapi apa yang dikatakan oleh Yohanes ya, bahwa nanti akan datang seseorang yaitu Tuhan Yesus, maksudnya yang lebih daripada Yohanes ya. Nah, jadi pembaptisan daripada Tuhan Yesus menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Yohanes mengenai kedatangan Tuhan Yesus dan sebagai inisiasi daripada kedatangan Mesias yaitu Tuhan Yesus itu sendiri ya. Maka kita melihat bahwa dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 di sana kita melihat bahwa Tuhan Yesus dibaptis dan hasilnya itu merupakan dapat disebutkan atau diberikan judul mengenai inisiasi daripada Mesias, di mana setelah Yesus dibaptis maka ada suara daripada Tuhan ya, ada suara daripada Tuhan yang kemudian berkata-kata ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi ada baiknya juga kita memperhatikan ayat 16 dan ayat 17 untuk melihat Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini ya. Jadi tidak merupakan bagian yang langsung independen, tersendiri dan terpisah daripada ayat-ayat sebelumnya, tetap berkaitan dengan pasal 3 ayat 16 dan 17 di mana semuanya ini kita boleh dapat menyatakan bahwa ini merupakan inisiasi daripada Tuhan Yesus ya, inisiasi daripada Mesias pada waktu itu ya. Jadi ya, itulah kesimpulan yang kita ambil. 4 ayat 1-11 tidak dapat dipisahkan dengan pasal 3 16 dan 17 sebagai satu unit, dengan saya ambil sebagai tema dan memberi judul sendiri, yaitu inisiasi daripada Yesus sebagai anak Allah. Jadi bagian ini sebenarnya adalah penunjukan ya, inisiasi ya, penunjukan bahwa Yesus adalah benar, adalah anak Allah. Begitu ya. Nah, kebanyakan para teolog dan biblical scholars ya, sarjana-sarjana Alkitab ya,
kebanyakan mengerti bahwa bagian ini, bagian Matius 4 ayat 1 sampai 11 adalah sebuah peperangan, sebuah konfrontasi dengan kejahatan, ya. Tetapi mungkin kalau kita melihat secara lebih tepat, maka kita tidak melihat sekedar sebagai combat atau sebagai konfrontasi, tapi lebih tepat perikop ini kita melihat sebagai sebuah tantangan iblis atas pernyataan Allah bahwa Yesus adalah anak Allah sebagai bagian daripada Yesus, daripada inisiasi, daripada penunjukan, daripada penyataan Yesus sebagai anak Allah. Ya, lebih tepat untuk kita melihat sebenarnya perikop ini merupakan hal yang seperti itu. Sebab apa? Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa ini tidak sekedar sebagai sebuah konfrontasi atau sebagai peperangan, ya, kita melihat bahwa perginya Tuhan Yesus ke padang gurun itu bukanlah sebenarnya untuk peperangan, ya, sebab yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun bukanlah karena di situ ada musuh dan kita harus mencegah, kita harus melawan, kita harus tapi sengaja Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk kemudian nanti ada inisiasi bahwa dia benar adalah anak Allah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam ayat 16-17. Pada waktu Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kedatangan Yesus ke padang gurun bukan atas kemauan dia, bukan atas perjanjian nanti kita berperang, ya, kita perangnya di padang gurun misalnya begitu, ya. Tapi ini adalah sebuah inisiasi daripada Tuhan Yesus nanti bahwa dia adalah anak Allah. Maka Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, lalu kemudian baru muncul si iblis ini, ya. Jadi sehingga lebih tepat kalau kita melihatnya itu sebagai ini adalah sebagai sebuah penyataan, ya, sebuah peneguhan bahwa apa? Bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya. Dan kita sudah sering mendengar cerita ini. Saya rasa barangkali kita pernah mendengar lebih daripada 1-2 kali. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini dikhotbahkan, ya. Tentu Bapak Ibu pun juga sadar, ya, juga mengerti ada 3 poin yang diajukan kepada Yesus pada waktu itu oleh iblis. Ya, yang pertama adalah cobaan daripada iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus pada waktu itu berada dalam keadaan lapar karena dia baru saja berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, tentu dia lapar sekali dan di dalam keadaan lapar tentu seseorang akan bertindak, akan membuat apa saja untuk menolong dia keluar daripada kelaparan itu. Nah, disitulah iblis kemudian keluar lalu menantang Tuhan Yesus agar dia merubah batu kemudian menjadi roti, ya. Tapi kita lihat kan bahwa Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu, ya. Dan dia menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jawaban daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis sekali lagi mencobai. Dia membawa Tuhan Yesus, ya, apakah secara mimpi, apakah secara fisikal, kita tidak tahu persis, ya. Tapi dia seolah-olah menaruh Tuhan Yesus di atas bubungan daripada bait Allah. Kita tahu bahwa bait Allah itu sangat tinggi sekali, ya, sehingga pada waktu Yesus taruh di bubungan bait Allah, begitu kan? Lalu dia melihat ke bawah, dan ke bawah itu adalah apa yang disebut sebagai court of Gentile, ya, di mana
orang-orang perempuan dan orang-orang bukan Yunani itu biasanya dipakai untuk beribadah. Yang boleh masuk ke bait Allah hanyalah orang laki-laki bangsa Yahudi. Kalau dia bukan bangsa Yahudi, meskipun dia laki-laki, dia tetap beribadah di luar. Kalau seorang wanita, meskipun dia Yahudi, dia tetap beribadah di luar. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus diletakkan di atas bubungan bait Allah, lalu tentunya di halaman itu banyak orang yang melihat dia. Lalu kembali iblis mengajukan tantangan kan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bapak Ibu masih ingat bukan tadi, karena berkaitan dengan 16-17 ya. Di ayat 17 itu Tuhan sudah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Anak Allah, kepadanyalah aku berkenan. Tetapi di sini iblis menyangsikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, maka iblis berkata, jika engkau anak Allah, coba jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab bukankah ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan kemudian Tuhan Yesus remuk ya, mungkin mati ya karena jatuh begitu tinggi. Tapi sekali lagi Yesus kemudian berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu kemudian iblis masih belum menyerah, dia kemudian memberikan pencobaan yang ketiga, yaitu untuk sujud menyembah dia. Lihat nih, segala dunia dan segala isinya itu akan aku berikan kepadamu jika engkau bersujud satu kali saja kepada aku. Tapi Tuhan Yesus bisa berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, nah itu adalah 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Ya, nah kalau kita perhatikan pencobaan-pencobaan itu sebenarnya kita tidak membagi menjadi 3 ya. Memang tentu seorang pengkhotbah suka-suka dia membagi pencobaan ini, ada yang menjelaskan satu persatu. Tapi saya di sini ingin melihat bahwa 2 pencobaan sebenarnya menguji apakah Yesus sebagai anak Allah itu dia adalah anak Allah yang berkuasa. Ya. Dan kemudian 1 pencobaan untuk menguji apakah Yesus setia kepada Allah? Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa 2 pencobaan yang pertama batu menjadi roti, lalu dia menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, itu sebenarnya menguji, jika engkau anak Allah, bisa nggak rubah batu jadi roti? Jadi pembujukan untuk Tuhan Yesus memakai kuasa yang diberikan kepada dia sebagai anak Allah. Kalau engkau benar anak Allah. Tapi Yesus menolak. Ya, Yesus menolak memakai kuasanya untuk dirinya sendiri. Dia adalah anak Allah. Apa iblis mau percaya, apa iblis tidak mau percaya, itu urusan dia. Pokoknya kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Jadi tidak usah pembuktian, tidak usah melakukan sesuatu. Pokoknya Tuhan Allah sudah berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka dia tidak usah menggunakan kuasanya untuk membuktikan lagi. Karena Allah adalah final daripada segala sesuatu, daripada segala kebenaran. Jadi bukan jika engkau anak Allah, engkau memang anak Allah. Dan engkau adalah anak Allah. Dan tidak usah diuji bahwa untuk meragukan hal tersebut. Maka kemudian Yesus tidak meladeni 2 pencobaan yang
dilakukan oleh iblis, ya. Lalu kemudian satu pencobaan adalah menguji apakah Yesus itu setia pada Allah, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa memang di dalam pencobaan batu menjadi roti itu kan tadi Yesus diuji untuk menggunakan kuasanya buat dirinya sendiri, ya, buat membuktikan dirinya sendiri. Tapi Yesus menolak, ya, untuk melakukan kuasanya tuh sebagai bukti, ya, untuk menunjukkan dia adalah anak Allah. Yesus tetap berpegang kepada ucapan daripada Allah bahwa dia adalah anak Allah. Tidak usah dibukti-buktikan, ya. Dan di dalam pencobaan yang terakhir justru adalah bahwa satu pencobaan untuk menguji, ya, menguji bahwa sebenarnya kemudian bahwa sampai di mana Yesus mempunyai kesetiaan kepada Allah, ya. Di dalam percobaan batu menjadi roti, Yesus memang diuji untuk menggunakan kuasanya sebagai anak Allah. Dalam pencobaan menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, Yesus juga diuji untuk menggunakan kuasa supaya buktinya nih nggak terjadi apa-apapun, ya, tidak terjadi sebab malaikat pasti akan menolong sebab saya adalah anak Allah. Tidak usah diuji, ya, karena Yesus adalah anak Allah. Tetapi di dalam yang pencobaan yang ketiga itu adalah Yesus sekarang diuji untuk menunjukkan kesetiaannya. Dihadapkan dengan dunia, dengan kemewahannya, dengan penawaran daripada dunia, semua akan kuberikan kalau engkau menyembah aku satu kali aja, maka aku akan berikan kepada dia semuanya. Nah, itulah natur daripada iblis pada waktu dia mencobai Tuhan Yesus, ya. Dua pencobaan yang pertama, ya, Yesus dipancing untuk menggunakan kuasanya bagi dirinya sendiri. Dan yang di dalam pencobaan yang terakhir justru Yesus dicobai untuk menunjukkan loyaltinya, kesetiaannya kepada Allah. Bahwa apakah dia lebih memilih kesenangan dunia atau dia lebih memilih Tuhan Allah, ya. Nah, dari sinilah kemudian kita mengambil pelajaran yang diberikan oleh Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini, ya. Di dalam pelajaran yang pertama adalah bahwa cerita ini, ya, cerita Yesus menghadapi iblis ini, ya. Yang pertama-tama kita tuh diperhadapkan, ya, bahwa Tuhan Yesus itu harus mempergunakan apa yang menjadi potensi daripada dirinya lebih di atas keinginan daripada Bapaknya, ya. Jadi di dalam hal ini dia iblis mau menunjukkan bahwa keberadaan Yesus itu adalah suatu keberadaan yang terpisah daripada Allah Bapa, yang independen daripada Allah Bapa, ya. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa apakah kita mempercayai Tuhan bagi hidup kita. Yesus tidak mempergunakan kuasanya untuk membuktikan dia sebagai anak Allah. Tidak, dia tidak membuktikan, dia tidak perlu membuktikan itu, ya. Dan kita bertanya pada diri kita, kita percaya enggak bahwa kita ini adalah anak Allah? Percaya enggak kita bahwa kita ini adalah orang yang disayangi oleh Tuhan, yang mana Tuhan Yesus mati bagi kita? Dia rela mati untuk kita karena dia sayang kita. Nah, atau kita harus membuktikan, wah, kita lakukan pelayanan kita, Tuhan, aku sudah melayani lo baik-baik, maka engkau harus sayang saya ya. Begitu kan? Tidak. Yesus sudah mengasihi kita dan dia sudah berkata,
tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Itu jelas dikatakan Tuhan. Kita bisa percaya nggak? Kita percaya nggak bahwa itu semua betul-betul bagi kita semua? Ya, apakah kita harus mempergunakan sesuatu daripada diri kita untuk membuktikan perkataan daripada Tuhan? Tidak. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah sayang kita. Ya, bukan sebaliknya. Kita berbuat baik, lalu Tuhan sayang. Lalu berbuat baik lagi, oh Tuhan makin sayang. Lalu kita melayani, oh Tuhan makin sayang. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Kita adalah anak Allah. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah kita bisa hidup ya sungguh-sungguh bergantung pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Dan kita bertindak atas itu semua. Atau iblis menarik kita lalu untuk tidak percaya kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita melihat dari pelajaran yang pertama ini, ya, di mana kita memberi ruang bagi Tuhan, terutama misalnya di dalam gereja. Ya, kita tahu kita anak Tuhan, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Tetapi pada waktu kita di gereja misalnya, kita membuat program. Ini mungkin adalah dekat dengan akhir tahun, maka kita mulai siap-siap untuk membuat program kerja untuk tahun 2021 misalnya. Ya, apa yang kita lakukan? Biasanya gereja-gereja itu, retreat program kerja begitu ya. Lalu 2 hari di sana di hotel misalnya, lalu kemudian bercakap-cakap, kemudian berapa sesi, lalu kemudian menetapkan apa yang akan dilakukan untuk tahun yang ke depan. Habis itu baru kemudian mendoakan semuanya itu. Jadi saudara-saudara lihat ya, kita kerja dulu, setelah itu Tuhan Yesus disuruh untuk cuma berkatin doang. Mana kita mengizinkan Tuhan lebih dahulu? Saya pernah ke sebuah gereja, ya saya sangat mengaguminya. Ya, saya pernah bilang kita bikin program itu kebanyakan pikiran kita, lalu suruh doain, lalu suruh Tuhan memberkatinya. Nah, itu kan sesuatu yang terbalik. Maka saya lihat itu gereja itu kemudian selama 2 bulan ini kita akan terus berdoa. Baik majelis, baik aktivis, baik jemaat. Semua kita berdoa. Dan sambil berdoa kemudian kita menunggu Tuhan. Tuhan berkata apa ya? Tuhan menunjukkan apa ya? Dan setelah itu semua pengalaman daripada masing-masing bersama dengan Tuhan, baru mereka kumpul. Sepertinya Tuhan berbicara begini ya. Sepertinya jemaat merasa mereka begini ya. Lalu mereka baru mengadakan program kerja. Saya baru pertama kali cuma melihat satu gereja yang melakukan seperti demikian. Ya. Waktu kita berbeda pendapat misalnya. Ya, yang si A bilang begini, si B bilang begini. Kita bawa Tuhan enggak? Atau kita cari penyelesaian pragmatis? Ya, yang ini lebih begini, yang ini lebih begini. Tanya Tuhan enggak? Ya, waktu kita bekerja, ya, apa kita merasa Tuhan juga cukup ikut bersama kita bekerja? Ya, karena kita adalah anak Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Sehingga waktu kita bekerja pun sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan Dia akan menolong kita waktu kita bekerja. Tapi kita beri ruangan enggak bagi Tuhan. Hal yang kedua, ya, relasi dengan Tuhan, pelajaran yang kedua adalah relasi dengan Tuhan adalah segala-galanya. Ya, melampaui segala apa yang diberikan oleh dunia ini. Nah, pada waktu kita hidup, ya, yang nomor 1 adalah bagaimana relasi kita sama Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai relasi dengan yang baik dengan Tuhan,
Maka pada waktu iblis menawarkan dunia ini dengan segala kemewahannya, dengan segala kesenangannya, kita lupa hal akan Tuhan. Kita lupa akan Tuhan. Kita ditawarin satu mobil Mercedes loh sama iblis. Kita udah lupa. Kita tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Mungkin kita berkata kepada iblis, kalau lu kasih Mercy satu aja, ya, aku bukan menyembah kamu 1 kali, 10 kali pun aku rela, aku akan sembah. Tapi kalau kamu punya satu relasi yang betul-betul dengan Tuhan, kamu akan berkata, saya tidak akan mengganti saya punya dengan apapun juga. Relasi dengan Tuhan yang saya kasihi, relasi dengan Tuhan yang saya sayangi, saya tidak akan mengganti dengan apa-apa. Sebab itu adalah hidup saya. Di luar relasi dengan Tuhan, saya sudah tidak ada apa-apanya. Berani gak Bapak Ibu mengatakan begitu? Relasi melampaui segala kekayaan. Relasi melampaui segala kesehatan daripada kita. Relasi melampaui segala apapun juga yang ditawarkan oleh dunia dan kesenangannya. Bapak Ibu bisa gak seperti demikian? Kalau kita perhatikan di dalam 2 cobaan yang diberikan oleh iblis itu, Bapak Ibu sekalian bisa gak mengimitasi strategi daripada Tuhan Yesus pada waktu dia berjumpa dengan setan, pada waktu setan mencobai dia, tapi Yesus bisa tetap teguh dengan, bukan dengan strateginya ya, sebenarnya dengan attitude-nya, bahwa dia tidak akan bertindak independen daripada Tuhan Allah. Dan yang kedua adalah dia tetap mempunyai segala-galanya adalah relasi dengan Tuhan, bukan yang dengan yang lain. Bisa nggak Bapak dan Ibu melihat kedua hal ini dan menghidupinya di dalam kehidupan bersama? Mari kita berdoa. Kita tenang di hadapan Tuhan. Dan kita biarkan Tuhan menyelidiki hati kita yang terdalam. Apakah benar kita adalah manusia yang bersandar selalu di dalam segala apapun? Kita tetap bersandar pada kuasa Allah. Dan bukan kepada kemampuan kita, kehebatan kita. Dan yang kedua adalah, apakah relasi dengan Tuhan mengatasi segala-galanya? Mengatasi kekayaan, kesehatan, keluarga, dan apapun juga di dalam dunia ini. Tidak ada yang melampaui relasi dengan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Mari kita tenangkan diri dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami diberikan teladan Yesus sebagai Tuhan kami, yang tidak menyandarkan kuasa sebagai anak Allah dan mempergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi tetap bergantung pada Tuhan, tetap bergantung kepada perkataan daripada Tuhan. Apakah kami dapat seperti demikian? Tuhan yang membantu kami.
Dan tolong kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan seluruh jiwa kami, seluruh diri kami, seluruh keberadaan kami. Dan tidak ada satupun di dalam dunia yang melebihi kasih kami kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan bagi jemaat-Mu, supaya mereka tetap dapat bertumbuh di dalam kasih akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, mari kita kembali bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Akhir-akhir ini kami melihat, mendengar dan menyaksikan gangguan keamanan dan kestabilan di negara kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah baik dari pusat maupun daerah supaya dapat bersama-sama menjaga dan memelihara kestabilan keamanan di bangsa negara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi upaya pemerintah juga yang terus memikirkan bagaimana penanganan COVID-19 ini yang masih marak di beberapa daerah. Kami berdoa biarlah pemerintah diberikan hikmat bijaksana, diberikan ketegasan di dalam menjaga dan juga mengurangi penyebaran yang lebih luas dari virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi khusus pemerintah Kota Malang, biarlah Tuhan juga yang memimpin, menyertai untuk segala sosialisasi upaya pemerintah untuk boleh memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlunya mematuhi protokol kebersihan. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh menyertai untuk upaya-upaya yang dilakukan. Berdoa juga untuk masyarakat supaya di tengah-tengah situasi yang ada, mungkin tidak sedikit yang jenuh, tidak sedikit juga yang sudah merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada. Tetapi biarlah masyarakat juga boleh tetap boleh memperhatikan protokol kebersihan di rumah masing-masing dan juga kesehatan, menjaga kesehatan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Di tengah-tengah segala pergumulan yang ada, biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin, menyertai, baik itu pergumulan kesehatan, baik itu pergumulan rumah tangga, pekerjaan. Biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin untuk tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, tetap meminta hikmat dari Tuhan untuk mengatasi, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan, khususnya di dalam persiapan pergantian majelis periode yang akan datang. Kami bersyukur untuk calon-calon majelis yang telah diumumkan. Kami terus berdoa untuk kesiapan hati para calon majelis supaya Tuhan boleh terus memberikan keteguhan hati, hikmat, semangat, sukacita di dalam melayani di periode yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk calon baptisan maupun CD yang akan dibaptis dan di CD pada minggu depan tanggal 29 November. Kami bersehati berdoa supaya calon baptisan dan CD diberikan keteguhan hati di dalam mengikut Tuhan dan pertumbuhan iman di dalam mengiring Tuhan Yesus. Berdoa biarlah ini menjadi satu momen yang indah yang tidak terlupakan karena merupakan suatu momen yang penting bagi hidup mereka masing-masing di dalam mengikut Tuhan. Berkati segala persiapan yang dilakukan, kiranya Tuhan menyertai untuk acara baptisan dan CD, supaya acara ini menjadi momen yang indah bagi para baptisan maupun para CD. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk semua jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau kita masih tetap dapat beribadah pada hari ini walaupun masih secara online.
Dan secara khusus terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendragi Mulia yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini juga boleh memberikan suatu ingatan yang kuat kepada kita agar kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Hanya relasi yang dekat dengan Tuhan dan tidak bisa dibandingi dengan relasi manapun. Itulah yang terus harus kita kejar di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi jemaat seperti biasa dapat memberikan persembahan, baik itu persembahan rutin gereja maupun persembahan persepuluhan maupun persembahan untuk aksi peduli COVID-19, dapat memberikan melalui scan QR code ya, seperti yang ada di layar maupun melalui transfer. Atau bagi oma opa yang ingin mengumpulkan lewat amplop masing-masing, boleh dikumpulkan nanti suatu saat sekali sebulan dapat mengantarkan ke gereja, dapat juga melakukan dengan metode demikian. Jemaat sekalian, baik seperti kita boleh memperhatikan terus protokol kesehatan kita, karena mungkin di antara kita mungkin sebagian sudah mulai jenuh dengan situasi yang ada. Tetapi kita tetap waspada, jangan lengah, mematuhi protokol kebersihan yang ada, kita jaga kesehatan kita dan tetap hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang mementingkan relasi bersama Tuhan dan mengupayakan relasi tersebut. Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil satu dulu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.